hari ini? Semoga tetap sehat ya dan selalu semangat belajar meskipun kita masih belajar dari rumah nih. Nah, anak-anak, untuk itu ya Ibu ingatkan kembali, jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan ya, dari menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak ya dengan orang lain yaitu sejauh 2 meter, dan ditambah lagi dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi serta berolahraga supaya kita tetap sehat. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, di pagi hari ini ya kita akan belajar matematika bersama Ibu Ina. Ya, kali ini kita akan belajar tentang pecahan senilai dan pecahan tidak senilai. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, seperti biasa, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Atau bisa berdoa bersama nih untuk yang beragama Islam. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, setelah berdoa, tentu anak-anak tadi di awal sudah absen kan di menu absensi. Nah, sekarang kita akan memasuki ke materi pembelajaran, yaitu tentang pecahan senilai dan tidak senilai. Yang mana tujuan dalam pembelajaran kali ini adalah dengan menyimak video pembelajaran dan saling bertanya jawab dengan teman di kolom komentar YouTube, siswa dapat menganalisis pecahan senilai dengan tepat. Lalu, dengan menyimak video pembelajaran dan saling bertanya jawab dengan teman di kolom komentar YouTube, siswa dapat menganalisis pecahan tidak senilai dengan tepat. Dan melalui kegiatan praktek, siswa mampu membuat pecahan senilai dan tidak senilai pada makanan atau benda lainnya dengan tepat. Nah, anak-anak, tahukah apa sih pecahan itu? Ya, pecahan merupakan bilangan yang dinyatakan dengan A per B. Ya, nah ini ada per. Ya, per itu merupakan salah satu ciri dari pecahan. Nah, A ini disebut sebagai bilangan pembilang dan B disebut sebagai bilangan penyebut. Sebagai contoh ada 2 per 5. 2 ini sebagai A, ya, sehingga 2 ini disebut sebagai pembilang. Dan 5 itu sebagai B ya, sehingga 5 itu disebut sebagai penyebut. 2 pembilang, 5 penyebut. Nah, ini ada sebuah contoh nih anak-anak. Ada sebuah pizza utuh ya, 1 buah pizza utuh yang kemudian akan Ibu potong-potong nih menjadi beberapa bagian ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, semuanya ada 6 bagian. Nah, tahukah anak-anak berapa ya nilai pecahan pada setiap bagiannya? Betul sekali, 1 bagian pizza ini bernilai pecahan 1 per 6 ya. Maksudnya apa? 1 ini menunjukkan 1 bagian potong pizza, dan 6 ini menunjukkan dari semua potongan pizzanya, yaitu ada 6 ya. Nah, jadi setiap bagian pizza ini memiliki nilai 1 per 6 ya. pecahan ada 2 ya. Yang pertama adalah pecahan senilai, dan yang kedua ada pecahan yang tidak senilai. Nah, anak-anak, sebelum membahas lebih lanjut, Ibu akan membuka tanya jawab nih ya, yang mana setiap anak ya wajib membuat 1 soal pecahan yang diketik pada komentar YouTube. Nah, nantinya soal pecahan ini akan dijawab oleh teman yang lainnya ya, yaitu jawabannya berupa pecahan yang senilai dan pecahan yang tidak senilai dari soal yang diberikan ya. Seperti misalkan contoh, Hanum ingin membuat soal 1 per 5. Hanum ketikkan di komentar YouTube 1 per 5. Sedangkan Penny misalkan ingin membuat soal 2 per 7. Maka Penny ketikkan
mengerjakan soal 2/7 dan siswa yang lainnya juga. Nah, selanjutnya setelah membuat soal, ya siswa atau anak-anak sekalian saling bertanya jawab. Ya, terserah mau menjawab soal teman yang mana. Ya, yang penting jawabannya adalah pecahan senilai dan pecahan tidak senilainya. Ya, nah nanti ya siswa dengan jawaban soal terbanyak akan mendapatkan poin plus piala dari ibu ya untuk di pembelajaran matematika. Selanjutnya kita bahas tentang pecahan senilai dan pecahan tidak senilai. Nah, pecahan senilai ini adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama ya. Jadi nilainya itu sama antara pecahan 1 dan pecahan 2. Sedangkan pecahan tidak senilai itu bernilai beda ya. Nah, ini ada sebuah pertanyaan nih dari ibu. Apakah 1/2 senilai dengan 1/4? Apakah 1/2 senilai dengan 2/4? Ya, ini jawabannya iya atau tidak ya. Nah, ini ada cara nih anak-anak untuk menentukan pecahan, yaitu dengan gambar atau benda konkret. Di sini ibu akan mempraktikkan dengan roti ya. Yuk kita simak penjelasannya lebih lanjut. Nah, anak-anak, untuk membuktikan atau mengetahui pecahan dengan nilai 1/2 itu apakah senilai dengan 1/4 dan apakah pecahan 1/2 senilai dengan 2/4, kali ini ibu akan menggunakan sebuah benda, yaitu berupa roti ya. Nah, ini ada roti utuh. Roti utuh ini akan kita belah sehingga memiliki nilai pecahan 1/2. 1/2 itu artinya apa? 1 bagian roti dari 2 potong, sehingga ya satu roti ini akan kita potong menjadi 2 ya. Nah, ini ibu sudah memotong ya satu roti menjadi 2 bagian, sehingga satu bagian roti ini bernilai 1/2, yang artinya satu bagian roti dari 2 potong keseluruhan. Nah, satu roti lagi akan kita buat menjadi pecahan 1/4. Ya, berarti nanti akan kita ambil satu bagian dari 4 potong keseluruhan. Nah, sehingga kita harus memotongnya nih menjadi 4 bagian. Karena kita mau membuat ya pecahan senilai 1/4 ya. Kita potong sama besar ya anak-anak. Nah, anak-anak, coba lihat. Ini adalah satu potong roti yang telah dibagi menjadi 4 ya. Sehingga satu bagian roti ini memiliki nilai pecahan 1/4. 1/4 itu dari mana? Satu bagian dari 4 potong roti keseluruhan. Sedangkan tadi ya, roti yang tadi bernilai pecahan 1/2 ya, yang artinya satu bagian dari 2 potong roti keseluruhan. Nah, anak-anak sekarang bisa menilai nih, apakah pecahan 1/2 senilai atau sama dengan 1/4? Coba bandingkan bentuknya. Apakah sama? Iya, tentu tidak ya. Berarti 1/2 itu tidak senilai dengan 1/4. Nah, bentuk yang kedua, apakah 1/2 senilai 2/4? Ya, kita ambil 1/2. Nih. Terus 2/4 itu artinya apa? Artinya 1/4-nya ada 2 ya. Coba 1/4 ditambah lagi dengan 1/4 sehingga ada 2 roti 1/4 ya. Jika kita lihat ya, maka roti ini bernilai 2/4 dari mana? 2 potong roti dari 4
potong roti keseluruhan. Nah, apakah sama? Roti dengan nilai 1/2 itu senilai dengan roti 2/4? Iya, ternyata ukurannya sama ya anak-anak. Nah, jadi pecahan dengan nilai 1/2 itu senilai dengan 2/4. Anak-anak, dari penjelasan tadi kita bisa mengetahui ya, apakah 1/2 senilai dengan 1/4? Ya atau tidak? Jawabannya tidak ya, tidak senilai. Dan apakah 1/2 senilai dengan 2/4? Iya, jawabannya ya, senilai. Nah anak-anak, selain itu cara menentukan pecahan bisa dengan mengalihkan atau membagi ya. Nah kita coba nih dengan mengalihkan, yaitu mengalihkan bilangan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama ya. Kita kalikan dengan angka yang sama nih untuk membuktikan 1/2 dengan 1/4 itu senilai atau 1/2 dengan 2/4 itu senilai. Ya, kita kalikan dengan bilangan yang sama. Misalkan kita kalikan 2 ya, yang 1/2 kita kalikan nih dengan 2. 1 dikali 2 hasilnya harusnya 2 ya, ini 1 berarti salah ya. 2 dikali 2 hasilnya 4 ya, ini angka pembilangnya salah, penyebutnya benar, berarti 1/2 itu tidak senilai ya. Nah sekarang yang bawah 1/2 kita kalikan. Nah ternyata ini betul ya, 1 dikali 2 hasilnya 2, 2 dikali 2 hasilnya 4. Nah adapun pecahan senilai lainnya dari 1/2 berapa Bu? Ya, kita bisa mengalihkan dengan angka berikutnya. Jadi kan kita mengalihkan 2 tuh. Nah sekarang kita kalikan dengan 3 ya. 1 dikali 3 hasilnya 3, 2 dikali 3 hasilnya 6. Jadi 1/2 itu senilai dengan 3/6. Bisa juga kita kalikan lagi, misalkan dengan angka berikutnya yaitu 4. 1 dikali 4 hasilnya 4, 2 dikali 4 hasilnya 8. Jadi 1/2 senilai dengan 4/8. Nah inilah pecahan-pecahan yang senilai dengan 1/2 ya, 3/6, 4/8, dan tadi 2/4. Bagaimana dengan cara membagi? Ya, kita bisa membagi bilangan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama ya, atau disebut juga dengan menyederhanakan pecahan. Misal ini ada 1/2 dan 1/4, dan 1/2 dan 2/4. Kita akan bagi nih, misalkan dengan 2 ya. 1 dibagi 2 dan 2 dibagi 2. Apakah hasilnya sama? 1 dibagi 2 itu apakah 1? Tidak ya, 1 dibagi 2 itu tidak bisa. Nah karena tidak bisa ya, maka kita akan bertukar nih, bertukar posisi ya. Kita tukar jadi 1/4-nya yang di depan ya, kita bagi dengan bilangan 2. 1 dibagi 2 bukan 1 ya, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Tapi ini tidak senilai. Kenapa? Karena tadi 1 dibagi 2 itu hasilnya bukan 1 ya. 1 dibagi 2 itu tidak bisa, berarti ini salah. Terus yang kedua, sekarang kita bagi 2 juga. 1 dibagi 2 itu bukan 2 ya, tapi tidak bisa 1 dibagi 2 itu. Nah kita balik juga nih posisinya. 2 dibagi 2 1 ya, betul. 4 dibagi 2 2. Nah berarti ini sudah betul semua nih bilangan pembilang dan penyebutnya. Maka inilah yang senilai ya. Berarti 1/2 senilai dengan 2/4. Nah anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini adalah pecahan terbagi menjadi 2, ada pecahan senilai dan pecahan tidak senilai. Cara menentukan pecahannya bisa melalui gambar, mengalihkan, atau membagi dengan bilangan yang sama ya.
Dan ini ada kegiatan praktik nih yang akan anak-anak lakukan, yaitu buatlah pecahan senilai dan tidak senilai dari benda konkret di sekitarmu. Benda konkretnya bisa berupa makanan ataupun kertas, misalkan kertas warna ya yang origami. Nah, di sini Ibu akan contohkan nih, seperti pembuatan pecahan senilai dan tidak senilai pada roti tadi. Ini adalah foto yang menunjukkan pecahan senilai, dan ini adalah foto yang menunjukkan pecahan tidak senilai. Nanti anak-anak juga difoto ya, menunjukkan benda konkret yang telah dibuat pecahan senilai dan tidak senilainya. Jika sudah, nanti file foto yang telah anak-anak buat dikirim melalui link yang ada pada deskripsi YouTube ya anak-anak. Semangat! Anak-anak, demikian pembelajaran matematika kita hari ini. Dan jika ada yang mau ditanyakan, boleh melalui kolom komentar YouTube atau bisa juga chat maupun video call ya melalui WhatsApp. Nah, Ibu ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Yuk kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa surat Al-Asr atau sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.